Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari, pemuda-pemudi, pendengar yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Ekumene di Indonesia dengan berpedoman kepada pola renungan harian 4M. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih buat penyertaan-Mu, Allah Tritunggal. Sebelum dan ketika kami akan memulai aktivitas kami hari ini, terlebih dahulu kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong agar kami memahami untuk dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, Selasa 8 April 2025, saya Pendeta Urincan Siahaan bersama istri Dasma Romata Sinaga secara bergantian mengajak kita semua untuk menerima, merenungkan, melakukan, serta membagikan firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 7-8 dengan tema umat menyatu dengan Kristus. Filipi 3 ayat 7-8, demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Dari pembacaan firman Tuhan itu, marilah kita bersama-sama mempelajari dan menggali isinya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, siapakah yang mengatakan perkataan ini? Orang yang mengatakannya adalah Rasul Paulus. Yang kedua, mengacu pada perkataan itu, timbul pertanyaan, apa yang menjadi prioritas Rasul Paulus dalam hidupnya setelah dia mengenal Kristus? Prioritas Rasul Paulus adalah memperoleh Kristus. Keuntungan baginya bukan lagi mengejar dan mengusahakan kebanggaan diri secara lahiriah, melainkan memperoleh Kristus yang mengarah kepada kekekalan persekutuan di dalam Kristus. Ketiga, sebagai pengikutnya, apa bukti bahwa kita memprioritaskan Kristus dalam hidup kita? Buktinya adalah bahwa kita berusaha hidup dalam keserupaan dengan Kristus, yaitu menyatu dengan meniru, melakukan sifat dan karakter Kristus lewat kasih. Hal apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini? Saudara, sebagai pengikut Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan ini yaitu gambaran imago Dei, yaitu keserupaan yang menyatu dengan Kristus dalam masa minggu-minggu sengsara ini. Apa arti perkataan itu bagi kita sebagai orang yang percaya? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lirik pujian ini adalah pernyataan iman kita untuk memprioritaskan Allah dalam hidup ini, sehingga kita mampu berjanji akan tetap menyatu dan setia kepadanya selamanya. Saudara yang diberkati Tuhan, pesan yang disampaikan renungan ini buat kita sekalian adalah gambaran agar kita memprioritaskan Kristus dalam hidup
dengan menjaga kesatuan dan terus memberitakan anugerah hidup yang kekal bagi sesama. Berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajarannya hari ini, apakah yang menjadi komitmen kita? Komitmen kita yang pertama adalah memiliki konsep pemikiran dan kehendak yang baru bahwa Kristus lebih mulia dari segalanya. Kedua, prioritas hidup kita adalah kemuliaan Allah yang menyatu dalam Kristus. Ketiga, mampu meninggalkan hal-hal duniawi, beralih pada kekudusan, melayani Allah, memberitakan firman Tuhan bagi sesama. Mari kita bagikan firman Tuhan ini kepada siapa saja yang kita jumpai hari ini dengan memohon pertolongan Roh Kudus untuk memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukannya. Saudara, mari kita tutup renungan ini dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Lewat renungan hari ini Tuhan ingatkan kami agar menjadi umat yang menyatu dengan Kristus, mengutamakan dan memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Semua pendengar kami Tuhan berkati agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat menjalani minggu sengsara ke-6 dalam sikap merespon panggilan sebagai umat yang menyatu dengan Kristus. Salam sehat dari kami di Narogong. Tetap semangat, selamat beraktivitas. Soli Deo Gloria.